Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 22. Akan ada pelaksanaan pelantikan pengurus OSIS 2023. Yuk kita ikuti. Inilah Bapak Ibu guru juga mengikuti, menyaksikan pelantikan. Ini yang Ustadz paling gagah, pandangan lurus. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara laporan pembina OSIS. Sambutan Bapak Kepala Sekolah. Pelantikan OSIS periode 2023 prajanji. Sambutan Ketua OSIS periode 2022-2023. Sambutan Ketua OSIS periode 2023-2024. Pembacaan doa, penutupan acara pelantikan dan serah terima. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru, izinkan saya melaporkan pelantikan pengurus OSIS dan MPK Masa Bakti 2023-2024. Tujuan dari seleksi pemilihan pengurus OSIS dan MPK periode 2023-2024. Seleksi telah dilaksanakan selama 4 hari, dimulai dari hari Senin 12 Desember 2022 sampai dengan hari Kamis 15 Desember 2022. Peserta yang mengikuti seleksi sejumlah 133 peserta didik yang terdiri dari 32 calon pengurus MPK dan 101 calon pengurus OSIS. Peserta yang diterima sejumlah 60 siswa yang terdiri dari 30 pengurus MPK, yakni pengurus inti yaitu Alisa Dia kelas 811 sebagai ketua dengan 27 anggota, dan 30 pengurus OSIS yakni 6 pengurus inti yaitu Nadine Najwa Vanessa kelas 84 sebagai ketua dengan jumlah anggota 24 siswa.
Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS dan MPK periode 2022-2023 karena telah mengeluarkan semangat dan kinerja kalian dalam berorganisasi selama setahun. Sukses terus untuk kedepannya, dan saya harap untuk pengurus OSIS dan MPK periode selanjutnya bisa lebih baik dan lebih semangat dalam menjalankan tugas kalian di organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang depan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu, Bapak, Wakil Bapak Istana yang saya hormati, Ibu, Bapak, Guru, seluruh tenaga administrasi sekolah yang saya hormati, wabil khusus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan atau pembina pelatih dari berbagai eskul yang juga saya hormati, pengurus OSIS baik lama baru, juga para peserta didik yang mewakili daripada kelas 7, 8, dan 9 yang bisa bertatap muka langsung di sini dengan menerima sinarnya sang surya raksasa matahari di pagi yang cerah. Semoga senantiasa menambah sehat, memotivasi, menginspirasi, bisa berkaya dan berekspresi, wabil khusus para peserta didik yang bisa langsung ikut berkontribusi, ambil bagian dalam kegiatan hari ini. Bagi yang berhalangan atau cukup dengan online atau via YouTube nanti, mohon juga bisa diambil berbagai hal yang dalam kesempatan ini insya Allah bagian dari proses regenerasi yang senantiasa harus terus tumbuh dan berkembang, ngikutin standar operasional prosedur SOP atau PROTAK, program tetap, yang semuanya bagian daripada ilmu, bekal, pengalaman, dan pembelajaran bagi kita semua. Tak lupa senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang cerah ini, Kamis Pahing 22 Desember 2022 Masehi, 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah, sehingga kalaupun menghitung hari kita 92 hari lagi memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam bulan Ramadan dalam keadaan juga sehat walafiat, bisa senantiasa menjalankan amal ibadah sesuai dengan kewajiban kita hidup di dunia ini. Rahmat dan hidayah, kenikmatan tak henti-hentinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat senantiasa akan selalu dapat berkah dan rezeki sepanjang kita hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Ibu bapak guru yang saya hormati serta seluruh peserta didik yang mewakili peserta didik yang lain. Yang pertama, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada wabil khusus wakil kepala sekolah, pembina OSIS, pelatih atau panitia seleksi sehingga proses perjalanan regenerasi kepengurusan OSIS bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terbentuk pengurus OSIS, pengurus MPK yang insya Allah nanti bisa menjalankan, membantu melaksanakan, mewujudkan program-program sekolah dan sekaligus juga banyak hikmah dan manfaat. Walaupun dalam hal ini bagi pengurus OSIS, pengurus MPK yang lama dan sekaligus yang baru, sebagai catatan ada 3 huruf IRB, sudah belum dilaksanakan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi dari para pengurus MPK atau pengurus OSIS yang lama. Pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penataan, tindak lanjutnya sudah seperti apa. Refleksi berbagai program sekolah yang menjadi tupoksi wakil kesiswaan pembina OSIS sudah mestinya berjalan sebagai yang kita harapkan bersama atau belum, mengarah ke visi misi sekolah atau tidak, atau hanya sekedar jalan. Itu silakan identifikasi, refleksi. Ini nggak cuma pengurus OSISnya, termasuk pembina dan para pelatihnya. Saya 462 hari dari 17 September 2021 sampai sekarang 22 Desember 2022. Jadi melihat langsung dengan mata kepala sendiri apa yang perlu diidentifikasi, ada yang perlu direfleksi, atau baru sebatas jalan. Yang jelas masih jauh dari harapan. Terus terang saja, ini bagian dari evaluasi akhir tahun, sekaligus juga lebih greget, lebih sigap, cerdas tanggap, tangguh tanggon bersama Tata. Pengurus OSIS 2022-2023 termasuk pengurus MPK-nya, pembina ataupun wakilnya itu PR bagi saya. 2 huruf IR, bukan insinyur, identifikasi, refleksi, koreksi diri untuk menginjak B yang ketiga, benahi. Saya nggak mau terjadi lagi hal-hal ya yang masih kurang pas, termasuk peserta didiknya, pengurus OSIS, pengurus MPK-nya nggak bisa memberikan contoh suri toladan yang mewakili kelas 7, 8 ataupun kelas 9. Banyak anak-anakku, 1195 peserta didik. Kelas 7 414, kelas 8 387, kelas 9 394. Kalau saya bisa ngerti, ibu bapak, guru lebih banyak mengerti.
lebih-lebih pengurus MPK ataupun pengurus OSIS nantinya. Dan harusnya bagaimana? Lebih-lebih ini kelas 7 belajar di UPTD SMP sedikit berbeda, walaupun sama-sama pendidikan dasar. Kami paham, kami tahu kalian terdiri dari berbagai SD, nggak cuma Sepancoran Mas, bisa jadi Beji, bisa jadi Cipayung, bisa jadi ya dari kecamatan-kecamatan yang lain. Tapi kita sudah dari 18 Juli 2022 masuk di UPTD SMP 19 mengikuti tata tertib aturan yang berlaku di UPTD 19 Depok ini. Jangan terbawa arus kakak kelas yang tidak harus bisa dicontoh dalam pelanggaran, pengabaian, penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan yang ada. Contohnya banyak, nggak perlu saya sebutkan, banyak. Jadi nggak cukup sekali, kalau sekali Ciliwung nanti banjir terus. Ya kan, kerapian berpakaian sudah ada belum? Atau yang kasat mata, bawa motor sudah punya hak belum? Kurang disiplin. Penyakit kutelnya kurang teliti. Padahal mesti jeli, teliti, cermat, tepat, bisa manfaat. Berkali-kali ya, nyatanya nggak salah, cuman belum benar ataupun keliru. Manusia Pak, tiada gading yang tak retak. Terus kapan punya bahasa itu dihilangkan yang kurang pas? Ya. Yang kami harap nanti yang kurang mandiri pun juga bisa mandiri. Kurang rapi seperti tadi, sesuaikan saja. Pak Rianto nggak harus barisin, ini miring, ini lurus, ini enggak, kan gitu. Ukuran prihatin kecewa, saya sedikit kecewa. Saya udah nyiapin berbagai materi karena kangennya saya, cintanya saya, mobil khusus kelas 7 regenerasi UPTD SMP 19 Depok, atau anak-anak kelas 8 dari 87 sampai 811. Selama ini mungkin ya, karena saya ngambil bahasanya kloter pagi, ya biasanya paling setengah 7 sampai jam 3 ke Banten asal. Kemarin pulang jam 4, tanda tangan raport ya, baru 24, masih 9 yang belum dari 33 kelas 1195. Sehingga kadang-kadang yang bertatap muka langsung saja nggak bisa langsung ditangkap, nggak bisa langsung ini. Nah, hal-hal yang semacam ini harus disikapi oleh para ibu bapak guru, para pembina, para pelatih. Jadi keterlibatan langsung sistem ini harus berjalan guna mencapai visi 19 Depok. Yusmat, berwawasan kebangsaan dan lingkungan dan berjiwa kewirausahaan. Itu pun sudah harus keluar kepala. Unggul, santun, mandiri, aktif, religius, berteknologi, berwawasan kebangsaan dan lingkungan, serta berjiwa kewirausahaan. Insya Allah kalau mengikuti yang benar, yang baik akan bisa dengan proyek P5 dengan 6 elemen. Ada yang mau kerja ngobrol? Karena ini juga sebagian biar lebih terkontrol lagi ya, saya akan lebih lama lagi, lebih di akhir tahun. Pembelajaran itu harus banyak. Kalau nggak ini ya itu
nanti KKM-nya 80, dari PPD 19 kalian baru mencapai ya 60-70. Nah, kalau kombinasinya gitu, kalau pengurus MPK, pengurus sosisnya begono, ya KS-nya begitu. Unek-unek harus keluar, karena kalau nggak saya keluarin, ya itu kadang-kadang jadi virus-virus. Misalnya saya nggak, ya kurang fit, termasuk salah besar, rugi. Jadi semuanya harus bisa punya tekad, niat dan semangat. Walaupun peserta didik merdeka belajar, tapi cerdas, akal, cipta, pikirannya keras, otot, gerak, kaki, tangan, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Ikhlas kata hatinya, dari lubuk hatimu yang paling dalam. Manajemen kalbu, suara hatimu itu yakin baik. Nah, bedanya selesainya Piala Dunia, ya Maradona kalau nggak bisa ngegolkan, ya. Tahu Maradona nggak? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau Messi sudah ngetren, kalau Maradona kan kalian belum lahir. Kalau udah tahu, itulah bagian dari catatan sejarah. Argentina 2 kali sampai 3 kali dibawa oleh Messi CS untuk Piala Dunia. Itu harus tuntas, harus sampai gol. Sama dengan Prancis. Cuman ada suatu kutukan Piala Dunia biasanya tidak bisa berturut-turut. Nah, kemarin Prancis 2018 itu juara bertahan. Makanya sekelas Mbappe yang masih muda, usia 23 tahun, insya Allah. Tapi ukuran Messi kan 36 tahun, mungkin 4 tahun lagi udah agak masuk Piala Dunia. Ingat umur dan tetap juga menghibur. Itu benar-benar menghibur. Yang lain yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang proses ya digodok kembali. Tapi itu dasar sistem pendidikan nasional nanti yang jadi acuan bagi pengurus MPK tanda kutip untuk disampaikan ataupun dapat kesempatan. Yang punya ilmu harus segera bisa ditularkan, dimanfaatkan ke yang lain. Sedikitnya jelas, pembinaan kesiswaan harus dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler itu juga ada acuannya. Misalnya pencegahan tindak kekerasan di sekolah, Permendikbud 82 tahun 2015. Penanaman budi pekerti bagi anak-anak, kalian termasuk anak-anak peserta didik. Itu Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 penguatan pendidikan karakter, dan seterusnya masih banyak. Nanti bisa tambah panas. Tidak mesti dari ibu bapak guru, tidak mesti dari para pelatih ataupun pembina OSIS, tapi kalian pun bisa otodidak mencari sendiri. Contoh Adam Malik, tahu Adam Malik? Ya alhamdulillah, kalau banyak yang tahu. Ya, Adam Malik tidak mengalami pendidikan formal di sekolah, tapi nyatanya bisa jadi sekjen PBB. Apalagi kalian yang lengkap. Kalian itu enggak pendidikan informal dalam keluarga sebagai dasar dan utama. Yang kedua, pendidikan formal di sekolah, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi, dan pendidikan non formal yang ada di masyarakat, berbagai tempat pelayanan khusus ataupun klub, ya, baik sikap, pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Harus senantiasa punya rasa penasaran, ingin tahu, dan haus akan ilmu. Itu harapan
Merdeka belajar tidak serta-merta merdeka. Boleh belajar, boleh tidak. Sekedar main HP, sekedar lihat sekolah-sekolah, ya. Dengan acuan rel pedoman, ya, juklak juktis, petunjuk pelaksanaan daripada wabil khusus peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal. 1. Hindari intoleransi. Keberbedaan, kemajemukan, kebinekaan itu bagian daripada, ya, keniscayaan. Sehingga untuk saling hormat menghormati, saling menghargai dalam konteks lebih-lebih sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang konon katanya bagian dari salah satu dosa besar, ya. Itu. Yang kedua, kekerasan seksual dalam tanda kutip, karena yang kalian lihat kadang-kadang sebenarnya nggak ada lihat, cuma kesempatan muncul sendiri di gadget di HP kalian. Itu tolong ada panduan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum ataupun tata tertib sekolah. Ya, intoleransi, ya, tolong. Juga kekerasan seksual. Satu lagi apa beda? Apa Bu Kopi? 3 dosa pendidikan. Perundungan. Tadi siapa yang nyebut pertama? Masih alhamdulillah. Saya tes daripada semua. Yang tahu tidak hanya kepala sekolah, ibu bapak guru pun juga harus tahu. Ya. Itu makanya 3 perundungan, 3 dosa besar katanya pendidikan ini. Ini saya ngikutin benar di berbagai tempat. Namanya ada Salam Puspeka, Pusat Pendidikan Karakter. Salamnya gimana? Cerdas berkarakter. Untuk senantiasa cerdas untuk senantiasa saling mengenal tadi, supaya tidak terjadi perundungan, pala pemalah, ya, intoleransi, dan juga kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Ini masih banyak. Daripada kurang fokus, kalian mengisi ember, ya mungkin ya tidak harus pakai tangkil, tapi pakai gayung biar cepat, ya. Kalian saya anggap suatu ember tempat yang harus bisa memuat berbagai air yang jernih, ya kan? Yang satu ember ini berisikan 9 ataupun 10 gayung. Hari ini cukup 2 gayung saja dari saya. Tapi yang lainnya 8 standar nasional pendidikan, kaitan pendidik dan kependidikan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan. Kalian bisa beralih 8 gayung tadi. Ilmu astagfirullah. 3, kalau malam ada buntang, ada bulan dan bintang. Sudah 4, ya. Langit, matahari, ya, bulan dan bintang itu punya banyak kelebihan. Itu gayung-gayung harus bersambut, mengisi ember yang ada pada diri kalian yang bersih. Akan isdet modal dan mati. Pulang ke Sukabumi. Ya. Ya, Sukabumi itu tanah. Ya, demikian guys, kita sudah mengikuti kegiatan menjelang pelantikan pengurus OSIS SMP Negeri 19. Api itu harus tepatnya pada tanggal 22 hari Kamis Pahing 2022. Yuk kita ikutin selanjutnya. Berarti saya harus bagikan laut, paling sabar, tapi tetap aja bersyukur. Tapi mau nggak mau harus selalu diingatkan. Yang pokok niatnya positif, baik dan benar. Yang harus bisa kita laksanakan, tidak lain tidak bukan karena bagian UPTD SMP 19 Depok. Bisa-bisa, pasti bisa, dan kudu bisa. Yes, yes, yes. Kun fayakun.
Yang terakhir, naik pedati ke kota Jember. Cakep. Dari Jember pergi ke Batu. Cakep. Hari ini 22 Desember kita peringati sebagai Hari Ibu. Tepuk tangannya mana? Hari Ibu. Dari Batu naik pesawat, turunnya di Bandara Nia. Terus Seorang ibu memang hebat. hmm, Kami semua hormat selamanya. tepuk tangan. Keren. Ya, Jember tahu ya Jawa. Kalau mau ke sana ya paling nggak ya harus kelas 8 itu yang tahu. Karena kalian masih kurang dari 2 juta ya cukup naik bis. Dimulai dari Ibu, saya sisipkan sedikit pengurus OSIS ini. Harus ngerti segalanya. Ini nanti pengurus MPK ataupun pengurus OSISnya banyak yang perempuan laki-laki. Banyak yang berbudaya lokal, berstandar nasional, berpikir global. Mana ilmumu? Tahun 2006 dan 2008 Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928. Kongres Perempuan Indonesia, bukan kongresnya ibu, bukan kongresnya wanita. Sekarang disebutnya kongres atau hari ulang tahun ataupun hari ibu. Tidak serta-merta ibu-ibu yang sudah nikah dan kawin. Walaupun nikahnya mudah, kawinnya nggak ngerti. Perempuan tidak ada diskriminasi, diperjuangkan melalui jalur pendidikan.